Shalom Bapak Ibu, kita hadir kembali di dalam kelas pembinaan pranikah Gereja Pride Community Service Jakarta. Hari ini kita sampai kepada sesi 7, yaitu membangun hubungan yang indah antara mertua dan menantu. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat berbahagia kepada Anda sebagai orang tua yang sebentar lagi akan menyaksikan pernikahan anak Anda. Ada banyak perasaan yang berkecamuk di dalam hati Anda tentunya. Mungkin ada perasaan senang karena sebagai orang tua, Anda selama ini sudah membesarkan anak Anda, mendoakan mereka, memberi segala yang terbaik, dan inilah masanya anak Anda menjadi pribadi yang mandiri dan anak Anda akan menempuh perjalanan bersama dengan pasangannya. Saya ucapkan selamat kepada Anda. Namun mungkin ada juga di tengah perasaan senang, ada juga perasaan sedih. Karena Anda sebagai orang tua yang selama ini merawat anak Anda, mengasihi anak Anda, sekarang ketika mereka sudah beranjak dewasa dan kemudian anak Anda memutuskan untuk menikah, Anda khawatir Anda mendapatkan cinta yang terbagi, karena anak Anda juga harus mencintai orang yang akan menjadi menantu Anda. Bapak Ibu yang terkasih, anak Anda beserta dengan calon menantu Anda sedang mengikuti pembinaan tentang pernikahan di Gereja Pride Community Service Jakarta. Kami mengasihi anak Anda dan kami rindu anak Anda dan menantu Anda memiliki pernikahan yang indah. Jika mereka memiliki pernikahan yang indah, kami yakin dan percaya mereka akan menjadi pasangan yang membahagiakan Anda, karena mereka mengikuti dan menyembah Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Sebagai orang Kristen, kita diajarkan oleh Tuhan melalui Alkitab. Di dalam Alkitab Keluaran pasal 20 ayat 12 disebutkan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Bagi kami, ini adalah perintah yang penting dari Tuhan sejak 3.500-an tahun yang lalu. Karena firman Tuhan ini ditulis tahun 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Tetapi kemudian firman Tuhan ini juga dipertegas oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kitab Markus pasal 7 ayat 10 yang berkata demikian, "Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati." Di dalam kekristenan dengan jelas bahwa menghormati, menghargai, dan mengasihi ini adalah perintah yang dijunjung tinggi oleh Allah sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kami sebagai gereja mau menjadi rekan Bapak Ibu untuk membina anak-anak Anda supaya mereka memiliki keluarga yang indah di dalam kasih Kristus. Orang tua mempunyai kedudukan istimewa. Orang tua adalah wakil atau wali yang ditunjuk Allah untuk mendidik seseorang. Oleh sebab itu, apapun keadaan orang tua bagi kami orang Kristen, apapun keadaan mereka harus kami hargai. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan juga menyatakan kepada setiap orang tua yang diberikan anugerah putra dan putri oleh Tuhan untuk mengasihi, mendidik, membimbing anak-anak mereka menjadi pribadi yang indah dan menjadi pribadi yang matang dan bisa menjadi berkat di dalam kehidupan mereka, termasuk kehidupan keluarga. Firman Tuhan berkata di dalam Kolose 3 ayat 21, "Saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah menyakiti hati anak-anakmu sehingga mereka menjadi putus asa." Di dalam Amsal 22 ayat 6 di situ disebutkan, "Ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian." Oleh sebab itu Bapak Ibu, kami percaya bahwa apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada Anda sebagai orang tua, Bapak Ibu juga sudah menjalankannya sepanjang kehidupan Bapak Ibu. Bahkan sekarang levelnya akan naik lagi, karena sekarang bukan hanya anak Anda sudah dewasa, tetapi Anda akan mendapatkan satu lagi anak yang sudah dewasa,
yaitu calon menantu Anda. Namun, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa relasi mertua dan menantu dari berbagai survei menyatakan bahwa ini adalah masalah yang sangat serius. Relasi mertua dan menantu acap kali menjadi sebuah relasi berduri, kesalahpahaman dan luka berjamuran. Tidak jarang relasi suami istri pun menjadi terpengaruh dan memburuk akibat masalah ini. Masalah yang sering muncul biasanya antara ibu mertua dengan menantu perempuan. Tetapi ada juga antara menantu laki-laki dengan bapak mertua atau ibu mertua. Konflik yang terjadi antara mertua dan menantu ini akan membuat anak biasanya terjepit di tengah-tengah. Dan acap kali anak itu bingung mendahulukan yang mana, orang tuanya sendiri atau pasangannya, yaitu menantu Anda. Tentu masalah relasi orang tua, mertua dan menantu ini tidak serta-merta muncul. Segala masalah pasti ada penyebabnya. Oleh sebab itu, kita harus melihat berbagai masalah yang kerap timbul antara mereka. Kemudian kita akan mencari solusinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pembahasan saya pada saat ini saya sadur dari artikel yang ditulis oleh Pendeta Walgunadi. Kita akan mengenal jenis konflik dan solusi di tengah-tengah relasi hubungan mertua dan juga menantu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama kita akan melihat bagaimana jika pasangan yang menikah tinggal di rumah mertua. Dalam berbagai kasus ada keluarga baru yang harus tinggal di rumah mertuanya. Saya yakin ini menjadi hal yang tidak mudah bagi menantu. Terlebih lagi jika ternyata di rumah itu ternyata juga ada saudara-saudara dari pasangannya. Dan tanpa sadar, mertua bisa memperlakukan menantu sebagai tamu yang tidak mempunyai hak atas pasangan ataupun anak-anaknya. Menantu menjadi sangat asing di rumah itu. Dia berbicara kepada pasangannya, tetapi pasangannya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka merasa menumpang di rumah orang tuanya. Menantu tidak bisa merasakan ini rumahnya. Tiap kali pulang kerja merasa pulang ke tempat orang lain, sehingga relasi mertua dan menantu jadi bermasalah. Biasanya dalam banyak kasus jika yang menantu adalah laki-laki, maka menantu ini akan merasa minder karena dia ini kan kepala keluarga. Mestinya dia yang bertanggung jawab menyediakan kebutuhan termasuk tempat buat istrinya. Tetapi secara finansial sekarang mungkin belum sanggup. Tetapi ada pula dari pihak orang tua yang menginginkan anak dan menantunya itu untuk tinggal bersama. Mungkin karena rumahnya cukup besar untuk mereka tinggal bersama. Dan orang tua membuka pintu untuk mereka tinggal. Sehingga pasangannya ini merasa, kok kamu sebagai menantu tidak berterima kasih? Orang tua saya sudah mau membuka pintu, tetapi kamu tidak mau. Tetapi di satu sisi pasangannya ini juga tertekan jika harus tinggal bersama dengan mertua. Jika hal ini terjadi Bapak Ibu pada menantu laki-laki, maka hal ini menjadi akan sangat kompleks. Karena ini berkaitan dengan harga diri si lelaki sebagai kepala keluarga. Maka hal ini sering menjadi tekanan. Terlebih lagi jika di rumah itu ada anggota keluarga lain, maka si menantu merasa sendiri dan dikeroyok. Namun ada kasus karena si anak itu sayang sekali sama orang tuanya. Kasihan kalau tinggal sendiri, tidak ada yang merawat. Maka si anak itu tinggal bersama dengan orang tuanya. Oleh sebab itu kita harus mencari solusinya. Kasus ketika pasangan menikah itu harus tinggal di rumah mertua, maka mertua harus merelakan menantu untuk menjadi mitranya dan bukan bawahannya. Kalau ada apa-apa, biasanya si mertua ngomong minta pendapat hanya kepada anaknya sendiri. Nah, disinilah menantu juga akan merasa dilecehkan.
Memberikan hak penuh kepada menantu untuk berbuat sekehendak hatinya di rumah memang juga tidak realistis dan tidak seharusnya dilakukan, sebab rumah ini adalah tempat kediaman mertua atau orang tua. Jadi apa yang dapat diharapkan oleh menantu adalah ia dijadikan mitra. Secara konkretnya, mertua mengajaknya terlibat dalam pengambil keputusan menyangkut rumah, dan menantu mengajak mertua terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keluarga. Tetapi Bapak Ibu, seringkali masalah-masalah kecil juga bisa memicu pertengkaran. Misal, masalah makan. Kita sebagai mertua itu perhatian kepada menantu. Sudah minta makan untuk sama-sama, ayo makanan itu sudah siap. Tetapi si menantu lagi sedang ada kerjaan yang nanggung yang harus diselesaikan. Tetapi karena saking semangatnya mertuanya ini ingin menservis ya, ingin melayani, memberikan makanan kepada anak dan menantunya, maka tanpa sadar memaksa-maksa untuk makan. Ini juga bisa menjadi masalah. Karena mungkin si menantu juga sedang mengerjakan pekerjaannya. Atau juga mertua mungkin merasa tidak senang ketika menantunya pulang dari kerja, rasanya mukanya asem. Mungkin mertua bilang, ada apa ini? Marah ini menantu saya kepada saya. Kok tidak sopan dan sebagainya. Padahal mungkin menantu Bapak Ibu lagi ada masalah di pekerjaan. Lalu timbullah konflik. Oleh sebab itu, yang Bapak Ibu bisa lakukan, jadikan menantu Anda mitra di rumah Anda jika anak Anda dan menantu Anda tinggal di rumah Anda. Yang kedua adalah pasangan yang menikah tinggal di rumah sendiri, namun mertua atau Anda sebagai orang tua ikut tinggal bersama. Karena satu dan lain hal, kadang-kadang anak Anda yang menikah punya rumah sendiri, dan kadang-kadang orang tua diajak tinggal di rumah anak dan menantunya. Hal ini ada karena berbagai alasan. Misal karena si anak merasa kasihan orang tua tinggal sendiri, atau juga mungkin faktor ekonomi, sehingga orang tua harus tinggal bersama dengan anak. Nah, hal ini juga bisa terjadi konflik karena perebutan hak dan kuasa, baik atas pasangan, anak-anak maupun masak-memasak atau urusan rumah lainnya. Misalnya masalah anak atau cucu bagi Anda. Anda sebagai orang tua atau sebagai mertua itu suka menggendong cucu karena Anda sangat sayang kepada cucu. Padahal mungkin si menantu pada saat itu sedang mendidik anaknya untuk mandiri. Nah, miskomunikasi semacam ini bisa menjadi sumber konflik. Dalam kasus ini, sebaiknya Bapak Ibu sebagai mertua yang tinggal bersama dengan anak dan menantunya, Anda berdoa supaya anak Anda dan menantu mengundang Anda sebagai mertua menjadi mitra dan bukan sebagai tamu atau orang asing di rumah anak Anda atau menantu. Jika mereka melibatkan Anda sebagai orang tua, maka Anda sebagai mertua atau orang tua mendukung mereka di dalam pengambilan keputusan yang baik yang menyangkut rumah maupun keluarga, dan mintalah pendapatnya, namun tetap keputusan akhir berada di tangan anak Anda dan pasangan. Sebaliknya, mertua pun harus mengkonsultasikan keinginannya yang berkaitan dengan keluarga atau berkaitan dengan rumah dengan anak menantunya. Di dalam pengasuhan anak, menantu dapat bertanya pendapat mertua dan sebaliknya. Mertua pun harus meminta izin untuk melakukan apa-apa dengan anak-anak. Nah Bapak Ibu, tetapi semuanya berpulang kepada Anda sebagai orang tua dan sebagai mertua. Mungkin ketika Anda sebagai mertua tinggal di rumah anak Anda bersama dengan menantu, maksud mereka baik. Tetapi acap kali mungkin sebagian orang sebagai orang tua merasa dimanfaatkan, dilecehkan. Karena orang tua dalam usia yang sebenarnya sudah menikmati jerih lelah,
Namun bisa jadi justru orang tua atau mertua bisa merasa bahwa mereka diminta untuk menjaga rumah anak-anaknya, merawat anak-anak mereka, memaksa untuk mereka. Intinya, diskusikan dengan mereka, anak dan menantu Anda, karena mereka meminta Anda untuk menjadi mitra di tengah-tengah rumah mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu, pasangan yang menikah tinggal sendiri terpisah dari mertua atau orang tua, namun terjadi konflik akibat tuntutan mertua dan menantu atas pasangan dan anak. Ini sering terjadi bila mertua bergantung pada pasangan atau sebaliknya, pasangan masih bergantung dengan orang tua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita sadari adalah pernikahan yang benar itu dilakukan oleh orang yang sudah dewasa secara mental, pikiran, rohani, fisik, dan finansial. Jika anak Anda atau calon menantu Anda masih bergantung dengan orang tua, sebaiknya Anda mendoakan supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, dan Anda berjuang didik anak Anda supaya mereka menjadi pribadi yang mandiri. Sebab mereka yang menikah hanyalah bagi mereka yang telah dewasa. Namun demikian, ada beberapa kasus dalam hal ini bisa terjadi banyak hal. Mungkin karena faktor ekonomi. Misal orang tua sudah tidak mampu secara ekonomi, maka dia harus disupport oleh anak dan pasangannya. Atau sebaliknya, ada juga orang tua yang secara tidak sadar seperti berinvestasi kepada anaknya. Misal, ikut menyumbang anak membeli rumah, sehingga tanpa sadar, kemudian karena merasa ikut berinvestasi itu, maka sebagai orang tua kemudian merasa punya hak untuk ikut mengatur jalannya rumah tangga yang sedang dibangun oleh anak-anak dan menantu Anda. Kini kita perlu pikirkan dengan serius. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu memikirkan prinsip yang harus kita pegang sama-sama di dalam pernikahan anak-anak Anda, secara khusus prinsip relasi mertua dan menantu. Yang pertama, orang tua mesti menyadari bahwa anaknya kini sudah dewasa, dan kita sebagai orang tua memberi kesempatan dan hak kepada mereka untuk mengutamakan relasi nikah di atas relasi anak orang tua. Orang tua tetap dapat menikmati hubungan dan kebutuhan berelasi dengan anaknya, namun tidak boleh juga sebagai orang tua kita mengorbankan perasaan anak kita dan pasangannya, kecuali hal itu dikehendaki oleh pasangan dari anak kita. Orang tua bebas mengemukakan perasaannya kepada anak tanpa harus dihantui rasa takut. Kalau keluh kesah ini akan disampaikan oleh menantunya. Sebab di dalam kekristenan mestinya pernikahan tidak serta-merta memutuskan relasi orang tua anak. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga yang harus kita sama-sama sadari adalah pada dasarnya kebutuhan utama yang terkandung dalam setiap relasi adalah kebutuhan untuk dihargai. Jadi berikanlah penghargaan itu kepada anak Anda, kepada menantu Anda. Prinsip yang keempat adalah jangan mempersoalkan hal-hal yang kecil. Maafkanlah dan lupakanlah. Firman Tuhan mengingatkan, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Amsal 19 ayat 11. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada contoh dari Alkitab yang bisa sama-sama kita pelajari, yaitu bercerita tentang suksesnya hubungan mertua dan menantu yang ada di dalam diri Naomi dan Ruth, dan semuanya itu tercatat di dalam kitab Ruth. Kisah Naomi dan Ruth di dalam kitab Ruth adalah contoh yang baik bagi hubungan antara mertua dengan menantu. Mari kita pelajari
hal-hal itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama, Naomi sebagai mertua itu memiliki relasi yang indah dan dekat dengan Tuhan. Sehingga Naomi sebagai orang tua dan juga mertua mengalirkan kasih dan kekuatan iman yang luar biasa itu ditularkan kepada Ruth, menantunya. Yang kedua, Naomi bersikap manis terhadap kedua menantunya. Menantunya adalah Ruth dan Orpa. Memang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, cerita tentang Naomi ini adalah cerita yang dramatis dan ekstrim, karena Naomi kehilangan suaminya dan juga anak-anaknya yang tinggal hanya menantunya. Tetapi kita sadari bahwa tidak semua pernikahan seperti itu. Tetapi ada yang ingin disampaikan di dalam firman Tuhan ini, yaitu Naomi sebagai mertua tidak pernah menyalahkan menantunya terhadap kemalangan atau masalah yang begitu dahsyat yang dihadapi di tengah-tengah keluarga mereka. Bisa dibaca di dalam Rut pasal 1 ayat 14-16. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Naomi menganggap kedua menantunya sama seperti anaknya sendiri. Inilah menjadi penyebab mengapa ia bisa bersikap manis terhadap sang menantu. Naomi memanggil mereka dengan anak-anakku. Rut pasal 1 ayat 11-13. Mereka bukanlah orang luar, menantu bukan orang luar yang patut dicurigai, sebab tidak ada seorang pun yang senang dicurigai. Apabila sang mertua selalu mencurigai menantunya, maka hal itu akan menyebabkan kesusahan di dalam hati para menantunya. Yang keempat, Naomi berhasil menyaksikan imannya kepada menantunya. Di dalam Rut pasal 1 ayat 16-17. Sikap hidup Naomi yang baik itu memudahkannya untuk bersaksi kepada Rut, yang pada mulanya adalah orang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan hasilnya, wow, Rut menjadi percaya kepada Allah Yahweh. Dan Rut dapat berkata kepada Naomi, mertuanya, Tuhanmu adalah Tuhanku, Allahmu adalah Allahku. Ini satu kesaksian yang luar biasa. Yang kelima, Naomi tidak memaksakan kehendak kepada menantunya. Dia menyadari bahwa menantunya Rut ini punya kebutuhan. Dan Naomi memberi kebebasan kepada Rut, menantu yang dikasihinya ini, untuk memilih apa yang terbaik bagi menantunya. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Yang keenam, Naomi sebagai mertua memikirkan apa yang terbaik bagi menantunya. Ini bisa kita lihat di dalam Rut pasal 3 ayat 1-5. Dan yang ketujuh, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya relasi cinta kasih mertua menantu ini menjadi sejarah yang luar biasa. Dari menantunya inilah lahirlah Obed, seorang yang bernama Obed artinya ibadah. Dan dari Obed nanti lahirlah Isai. Siapakah Isai ini? Isai ini adalah ayah dari Raja Daud, raja yang besar, dipuja-puja, yang terkenal ditulis di dalam kitab suci, tetapi juga terkenal di dunia pada saat itu. Dan siapa Daud? Daud adalah nenek moyang dari manusia Yesus, yang kemudian kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, relasi cinta kasih bisa melahirkan sejarah yang luar biasa. Relasi cinta kasih antara mertua dan anak menantunya pernah menjadi sejarah yang luar biasa, sampai kemudian dicatat di dalam Alkitab.
sehingga Tuhan kita Yesus Kristus menghargainya. Kalau hal itu pernah terjadi, sekarang giliran Anda. Harapan kami sebagai hamba Tuhan, ketika Anda nanti menyaksikan pernikahan anak Anda dan mendapatkan menantu, Anda dan anak Anda dan menantu Anda terus bisa berbagi kasih yang Tuhan berikan. Dan kita akan lihat secara indah apa yang akan Anda buat bersama dengan Tuhan. Amin. Saya ingin berdoa untuk Anda. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu ini. Tuhan, cinta kasih mertua dan anak menantu di dalam pernikahan, sebenarnya Tuhan desain dengan indah. Di dalam sejarah Alkitab pernah terjadi menantu yang baik disayangi oleh mertua yang luar biasa. Hasilnya adalah keturunan Raja Daud. Hasilnya adalah Tuhan Yesus Kristus hadir ke dalam dunia. Semuanya itu rencana Allah yang indah. Relasi cinta kasih yang menjadi berkat. Dan saat ini kami berdoa buat para orang tua yang akan menikahkan anak mereka dan akan mendapatkan menantu. Kami berdoa supaya mereka boleh mendapatkan relasi yang indah. Cinta kasih yang dari Tuhan boleh mereka ikat, boleh mereka bagikan. Anak-anak mencintai orang tua. Orang tua mencintai anak-anak. Orang tua mencintai menantunya. Menantunya mencintai mertuanya. Dan biarlah itu boleh menjadi kesaksian yang indah. Pernikahan mereka boleh menjadi pernikahan yang diberkati oleh Tuhan, menjadi inspirasi, dibanggakan oleh semua orang, secara khusus juga bagi orang tua dan mertua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.